Abad ke-19 adalah eranya Eropa. Abad ke-20 merupakan zamannya Amerika. Sekarang adalah kebangkitan dan sekaligus abadnya Asia, dan arah menuju destinasi tersebut dapat lebih cepat dari perkiraan semua orang. Lebih menakutkan bagi Amerika. Itulah sebab dan alasannya mengapa Amerika tidak pernah memandang Rusia sebagai saingannya. Sebaliknya perhatian negara Paman Sam tidak pernah lepas kepada China, kepada saingan potensial yang akan menjatuhkan seluruh dominasinya di masa depan. Karena China berada di benua Asia, karena sejarah selalu berulang, terbukti tidak ada yang selamanya abadi, silih berganti penguasa jatuh dan bangun, silih berganti kerajaan-kerajaan dalam kurun berabad-abad jatuh dari puncak kejayaannya. Bacalah sejarah, dulu ada superpower Romawi, ada Khalifah Bani Abbasiyah, ada kerajaan Inggris Raya. Ada Alexander the Great, ada Genghis Khan. Mereka berlalu dalam sejarah, kerajaan-kerajaan itu telah ambruk. Di zaman modern ini Eropa telah menepi, dan Amerika maju ke depan, kini Amerika telah berada di puncak dan akan segera meluncur turun. Piala akan direbut oleh negara-negara Asia. Banyak kalangan menyatakan, Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari abad kebangkitan Asia. Ya, kebangkitan Asia telah berjalan sangat cepat. Asia adalah rumah dari lebih dari setengah penduduk dunia. Kawasan ini hanya dalam satu generasi telah mampu bermigrasi dari status berpendapatan rendah menjadi status berpendapatan menengah. Pada akhir 2040, telah diproyeksikan, Asia akan menghasilkan lebih dari 50% dari produk domestik bruto, PDB, dunia, dan lebih dari 40% konsumsi global berasal dari benua coklat ini. Menurut McKinsey Global Institute Research, pusat gravitasi global sedang bergeser ke Asia. Saat ini Asia sedang mengalami peningkatan pangsa perdagangan, akumulasi kapital, sumber daya manusia, SDM, pengetahuan, transportasi, budaya, dan sumber daya. Dari ke-8 jenis aliran lintas batas global, hanya sampah yang mengalir ke arah berlawanan, yang mencerminkan sikap Tiongkok dan negara Asia lainnya untuk mengurangi impor sampah dari negara maju. Karena, Asia bukan benua sampah. Asia adalah masa depan dunia. Tidak hanya aliran modal dari luar yang tumpah menuju Asia. Jaringan intraregional yang dinamis juga menjadi pendorong utama kemajuan Asia. Sekitar 60% total perdagangan Asia terjadi antar negara Asia, yang difasilitasi oleh meningkatnya rantai produksi Asia yang terintegrasi. Pendanaan dan aliran investasi intraregional juga mengalami peningkatan signifikan. Lebih dari 70% pendanaan startup di Asia berasal dari kawasan Asia sendiri. Sedangkan aliran manusia di Asia juga mengalami kemajuan yang signifikan. 74% pelancong Asia berasal dari Asia juga sehingga membantu mempercepat integrasi kawasan ini. Itulah sebabnya mengapa, bukan Rusia yang ditakuti Amerika, tapi China. Karena China jelas telah membuktikan diri sebagai motor kebangkitan Asia.